Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Malikil Qudusil Azizil Hakim. Alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga atas kita sekalian. Dan pada bulan Ramadan tahun ini, alhamdulillah, Allah masih berkenan memperpanjang usia kita dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan dalam keadaan tetap sebagai seorang muslim mukmin. Tentu hal ini adalah merupakan karunia Allah yang tak terhingga kepada kita sekalian, yang wajib kita syukuri, di samping pula karunia-karunia Allah yang lain yang tak terhitung banyaknya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang bersyukur kepada Allah, kiranya tidak cukup hanya sekedar berungkap dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin, melainkan bersyukur lebih berarti memanfaatkan segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita untuk bertaqarrub, untuk mendekat kepadanya semakin dekat dan semakin dekat dari waktu ke waktu, yaitu dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah, mempertebal keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah di dalam ketaatan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bulan Ramadan ini, bulan yang sangat istimewa, marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebagai bulan di mana kita akan menunjukkan kesyukuran kita, sifat atau upaya bertakarub kita dengan sesungguhnya kepada Allah melalui ibadah-ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, dari sholatnya ataupun melalui puasa wajib yang akan kita lakukan, dan juga amalan-amalan sedekah, infak. Semuanya itu adalah merupakan sarana bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kalah pentingnya dalam hal ini bahwa di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan itu terjadi proses zikrullah, memelihara daya ingat kita, kesadaran ingatan kita kepada Allah senantiasa. Semuanya itu hanya akan memperbaiki kualitas daripada keimanan dan keibadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut saya, maka itulah wujud daripada kita bersyukur kepadanya, yaitu memanfaatkan segala nikmat dan karunia Allah untuk kita bertakarub kepada Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, dengan mempertebal, memperkokoh keimanan dan ketauhidan kita kepadanya. Tentu hal yang seperti itu bukan hal yang mudah, banyak hambatan, banyak gangguan. Hawa nafsu yang senantiasa ada di dalam diri kita akan mencoba untuk senantiasa menghambat jalan kita menuju pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka di dalam salah satu doa senantiasa kita lafadzkan Allahumma
a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa berzikir, untuk senantiasa ingat kepadamu, dan tolonglah kami di dalam bersyukur kepadamu, dan tolonglah kami di dalam beribadah kami. Insya Allah, jika kita pandai mensyukuri nikmat Allah, maka janji Allah untuk melipat gandakan nikmat dan karunia kepada kita pasti akan ditunaikan. Yaitu sebagaimana disebutkan di dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka niscaya aku akan menambahkan nikmatku atas kalian. Tetapi jikalau kalian kufur, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, karena bersyukur bukan merupakan sesuatu yang mudah. Oleh karena itu banyak di antara manusia yang gagal di dalam syukur, yang bukan menjadi ahli bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya sedikit yang bisa menunjukkan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita pun senantiasa berdoa sebagaimana doa yang pernah dilontarkan atau dipanjatkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kiranya Allah berkenan memasukkan kita ke dalam golongan hambanya yang sedikit, yaitu hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya, sebagaimana yang termaktub di dalam surat Saba ayat 13. Wa qalilun min ibadis syakur, dan hanya sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Demikianlah sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.